Saudara yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Selamat berjumpa lagi dalam Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Baciro. Hari ini 1 Mei 2020. Saudara, hari ini gereja mengajak kita merenungkan Sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 52 sampai dengan 59. Di rumah ibadah di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku ini, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semua ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Saudara, dalam kebiasaan sejarah manusia, ada istilah kanibal untuk orang yang memakan daging sesamanya. Tentu yang dimaksud Tuhan Yesus dengan sabdanya tadi bukan yang demikian. Tetapi Yesus ini mengatakan bahwa ia telah bangkit dari mati dan ialah sumber kehidupan itu. Maka ketika kita makan tubuh dan darahnya, berarti kita akan hidup seperti Yesus yang sudah bangkit dari mati, yang kita peringati pada perayaan Paskah yang lalu. Saudara, saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang memaksa kita untuk menjalankan ibadah dari rumah kita masing-masing, menjalankan perayaan Ekaristi dari rumah kita masing-masing. Lalu, bagaimana makna dari memakan tubuh dan darah Kristus? Gereja sudah memberikan solusinya. Selama perayaan Ekaristi dengan daring seperti saat ini, gereja mengajak kita untuk mendoakan doa komuni spiritual saat kita harus menerima komuni pada ritual perayaan Ekaristi. Dengan keyakinan iman kita yang penuh, tentu kita sungguh yakin bahwa meskipun kita tidak menerima tubuh dan darah Kristus secara fisik, tetapi Kristus tetap hadir, tinggal di dalam kita, dan hidup di dalam diri kita. Kristus menjadi sumber kehidupan kita. Kristus menjadi cara kita untuk hidup di tengah-tengah masyarakat. Saudara, hari ini, dalam bacaan hari ini, Kristus sudah menegaskan bahwa dialah sumber kehidupan. Maka dalam menghadapi cobaan, dalam menghadapi situasi yang sulit saat ini, tentu kita harus berpegang pada janji Kristus itu, bahwa Kristus adalah sumber kehidupan. Kita tetap berusaha sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menghadapi wabah ini, tetapi di sisi lain kita juga harus terus berdoa agar Tuhan tetap menjadi sumber hidup kita di tengah-tengah masyarakat, sambil
mengarahkan hati dan pikiran kita, mengarahkan rasa kita untuk peduli pada orang-orang yang saat ini sedang dalam kesulitan karena situasi yang memang tidak mudah ini. Kesulitan ekonomi pasti. Maka mari bergerak, tetapi akan lebih baik jika kita tidak bergerak sendiri-sendiri. Mari kita saling bergandeng tangan agar kita semakin kuat, agar semakin banyak orang yang bisa kita bantu, sehingga Kristus benar-benar menjadi sumber kehidupan. Saudara, mari kita jadikan Kristus sumber kehidupan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang tidak mudah ini. Berkah dalam